Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Malam yang sunyi. Malam itu, Pak Karta, seorang tukang sate keliling yang sudah berjualan selama puluhan tahun, merasa ada yang berbeda. Biasanya, ia sudah pulang ke rumah sebelum jam 9 malam, tetapi kali ini waktu telah menunjukkan pukul 11 malam dan ia masih berjalan mengitari kampung dengan gerobaknya. Malam terasa lebih gelap dari biasanya dan suara-suara malam yang biasa menemaninya kini hilang entah kemana. Pak Karta memutuskan untuk kembali ke rumah setelah penjualan hari itu cukup sepi. Namun, jalan yang biasanya ia lewati terasa berbeda. Seakan-akan ia memasuki daerah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jalan setapak yang ia tempuh semakin menyempit, dikelilingi oleh pepohonan besar yang rindang. Udara malam semakin dingin, dan aroma harum dari daun basah mulai memenuhi udara. "Ah, mungkin aku salah jalan," gumam Pak Karta berusaha menenangkan dirinya. Namun, rasa cemas mulai merayapi hatinya. Ia berhenti sejenak mencoba mengenali daerah sekitarnya, tapi tak ada yang terlihat familiar. Tiba-tiba, dari kejauhan, Pak Karta melihat cahaya remang-remang. Cahaya itu berasal dari sebuah kampung kecil yang seolah muncul dari balik kabut. Merasa penasaran dan sedikit lega, ia memutuskan untuk menuju kampung tersebut, berharap bisa bertanya arah pulang kepada penduduk setempat. Saat memasuki kampung itu, Pak Karta merasa suasana yang sangat aneh. Kampung tersebut tampak sangat sepi, namun tidak terlihat seperti kampung yang ditinggalkan. Rumah-rumah terlihat rapi dan bersih, namun tidak ada satupun tanda kehidupan. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas, bahkan suara anjing atau ayam sekalipun. Pak Karta memanggil-manggil, "Permisi, ada orang?" Tetapi hanya keheningan yang menjawabnya. Ia mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Namun keinginannya untuk segera menemukan jalan pulang membuatnya terus melangkah. Ia terus berjalan hingga menemukan sebuah rumah yang tampak lebih besar dari rumah-rumah lainnya. Di teras rumah itu, ada seorang pria tua duduk di kursi kayu, terlihat sedang merokok dengan tenang. Pak Karta merasa sedikit lega dan segera menghampiri pria tua tersebut. "Pak, permisi, saya tersesat. Bisakah Bapak menunjukkan jalan pulang ke kampung sebelah?" tanya Pak Karta dengan sopan. Pria tua itu memandang Pak Karta dengan tatapan yang dalam. "Kamu tersesat di sini ya? Tidak banyak orang luar yang bisa masuk ke kampung ini," jawab pria tua itu dengan suara yang serak namun jelas. Pak Karta merasa ada yang aneh dengan jawaban pria itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain berharap pria itu bisa membantunya. "Iya, Pak, saya tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Tolong bantu saya menemukan jalan pulang," pinta Pak Karta dengan cemas. Pria tua itu mengangguk pelan. "Baiklah, ikuti saya," katanya sambil berdiri dan mulai berjalan menuju sebuah jalan kecil di belakang rumahnya. Pak Karta mengikuti pria tua itu dengan hati-hati. Jalan yang mereka tempuh semakin sempit dan gelap, dikelilingi oleh pepohonan besar yang seakan-akan hidup dan memperhatikan mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu, ada sebuah sumur tua. Pria tua itu berhenti dan menunjuk ke arah sumur. "Disinilah tempatmu. Kau harus melewati sumur ini untuk bisa kembali," katanya dengan suara yang penuh misteri. Pak Karta terkejut dan bingung. "Bagaimana mungkin saya bisa lewat sumur itu? Bukankah itu berbahaya?" tanyanya. Pria tua itu hanya tersenyum samar. Tidak ada yang bisa keluar dari kampung ini dengan cara biasa. "Jika kau ingin pulang, kau harus percaya dan melompat ke dalam sumur ini," jawabnya. Pak Karta merasa ragu dan ketakutan, tapi tidak ada pilihan lain. Dengan hati yang berat, ia mendekati sumur dan melihat ke dalam. Gelap, dalam, dan tampak menakutkan. Namun, suara hati kecilnya mengatakan bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk keluar dari kampung aneh ini. Dengan segenap keberanian, Pak Karta menutup mata dan melompat ke dalam sumur tersebut. Terperangkap dalam kegelapan, Pak Karta merasa tubuhnya melayang di dalam kegelapan yang dingin dan menyesakkan. Ia berusaha membuka matanya, tapi yang dilihatnya hanya kegelapan pekat.
Rasa takut yang menghantui hatinya semakin menjadi-jadi. Ia merasa terjebak dalam dimensi lain yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perlahan, tubuhnya mulai menyentuh dasar yang lembut dan basah. Ia bangkit berdiri, mencoba meraba-raba sekelilingnya. Udara di sekitarnya terasa lembab dan berbau tanah yang membusuk. "Di mana aku sekarang?" gumamnya, suara gemetar. Pak Karta merasakan dinding-dinding lembab di sekitarnya dan menyadari bahwa ia berada di sebuah terowongan sempit. Ia mengikuti dinding terowongan itu dengan hati-hati, berharap menemukan jalan keluar. Namun, setiap langkah yang diambilnya hanya membawa kegelapan yang lebih dalam. Setelah beberapa saat, Pak Karta melihat cahaya samar di kejauhan. Ia bergegas menuju cahaya itu, berharap menemukan jalan keluar atau setidaknya seseorang yang bisa membantunya. Saat mendekati cahaya, ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah obor yang tergantung di dinding terowongan. Di bawah obor itu, ada sebuah pintu kayu tua yang tampak sangat kokoh. Pak Karta meraih gagang pintu dan membukanya dengan hati-hati. Pintu itu terbuka dengan suara berderit yang memekakkan telinga. Di balik pintu itu, ia melihat sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan peralatan aneh dan berbau tidak sedap. Pak Karta melangkah masuk, mencoba memahami tempat itu. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan buku-buku tua dan benda-benda mistis yang tidak ia kenal. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari kayu yang terlihat sangat tua dan berdebu. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan ia mendekati lemari tersebut. Dengan hati-hati, Pak Karta membuka lemari itu dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam lemari ada boneka-boneka lusuh yang tampak sangat menyeramkan. Mata boneka-boneka itu seolah-olah menatapnya dengan tatapan kosong yang menakutkan. Di antara boneka-boneka itu, ada sebuah catatan yang terlihat sudah sangat tua. Pak Karta mengambil catatan itu dan mulai membacanya dengan tangan gemetar. Catatan itu berisi tulisan tangan yang sulit dibaca, namun ia bisa menangkap beberapa kata yang membuatnya semakin takut. Pengorbanan, jiwa terperangkap, tak bisa kembali. Saat Pak Karta mencoba mencerna isi catatan itu, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia segera menyimpan catatan itu kembali ke dalam lemari dan menutup pintunya dengan cepat. Suara langkah kaki itu semakin dekat, dan Pak Karta bersembunyi di balik meja besar di tengah ruangan. Seorang pria dengan jubah hitam masuk ke dalam ruangan. Wajahnya tertutup oleh tudung jubah, membuatnya tampak semakin menakutkan. Pria itu berjalan menuju lemari kayu dan membuka pintunya, memeriksa isi lemari dengan teliti. Pak Karta menahan napas, berharap pria itu tidak menyadari keberadaannya. Pria itu mengambil sesuatu dari lemari dan membawanya ke meja. Ia mulai merapal mantra dengan suara yang rendah dan menyeramkan. Pak Karta merasa semakin ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap tenang agar tidak ketahuan. Setelah beberapa saat, pria itu menyelesaikan ritualnya dan meninggalkan ruangan. Pak Karta keluar dari tempat persembunyiannya, merasa lega karena berhasil lolos. Namun, ia tahu bahwa ia harus segera keluar dari tempat itu sebelum pria itu kembali. Pak Karta melihat sekeliling ruangan, mencari jalan keluar lain. Ia menemukan sebuah pintu kecil di sudut ruangan yang tersembunyi di balik tirai tebal. Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu dan melihat sebuah tangga yang mengarah ke atas. Ia segera naik tangga itu, berharap menemukan jalan keluar. Tangga itu membawa Pak Karta ke sebuah lorong sempit yang penuh dengan sarang laba-laba. Ia terus berjalan hingga menemukan sebuah pintu lain. Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu dan menemukan dirinya kembali di luar, di tepi kampung goib yang sunyi. Pak Karta merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya aman. Ia harus menemukan jalan keluar dari kampung ini sebelum malam semakin larut. Ia berjalan menyusuri jalan setapak, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan yang bisa membantunya pulang. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa bahwa kampung ini bukanlah kampung biasa. Setiap langkah yang diambilnya membawa ke tempat-tempat yang lebih aneh dan menyeramkan. Pak Karta menyadari bahwa ia terperangkap dalam kampung goib yang penuh misteri dan bahaya, bayangan masa lalu.
Pak Karta terus berjalan dalam kegelapan, semakin menyadari bahwa kampung goib ini penuh dengan misteri dan bahaya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap sudut yang dilaluinya terasa semakin menakutkan, seolah-olah kampung ini memiliki jiwa sendiri yang terus mengawasi setiap langkahnya. Suara gemerisik daun di antara pepohonan membuat Pak Karta semakin waspada. Ia terus berjalan dengan langkah hati-hati, berharap menemukan jalan keluar. Namun, setiap jalan yang diambilnya seakan-akan membawa ke tempat yang sama, seolah-olah ia berjalan dalam lingkaran tanpa akhir. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, Pak Karta melihat sebuah cahaya kecil yang berkelip-kelip dari kejauhan. Ia merasa lega dan mulai mendekati sumber cahaya itu. Ketika semakin dekat, ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah rumah kecil yang tampak usang namun hangat. Dengan hati-hati, Pak Karta mengetuk pintu rumah itu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan dan muncul seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata yang tampak lelah. "Maaf, Bu, saya tersesat dan tidak tahu jalan keluar dari kampung ini. Bisakah Ibu membantu saya?" tanya Pak Karta dengan penuh harap. Wanita tua itu menatap Pak Karta dengan mata yang penuh kasih sayang. "Masuklah, Nak. Ayo kita bicarakan di dalam," kata wanita itu dengan suara lembut. Pak Karta masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi yang sudah disediakan oleh wanita tua tersebut. Suasana di dalam rumah terasa hangat dan nyaman, kontras dengan kegelapan dan kengerian di luar. "Saya sudah tinggal di kampung ini selama bertahun-tahun. Kampung ini memang penuh dengan misteri, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sini," kata wanita tua itu sambil menyuguhkan secangkir teh hangat kepada Pak Karta. "Orang-orang tertentu? Maksud Ibu?" tanya Pak Karta dengan bingung. Wanita tua itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Kampung ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap berkumpul. Mereka yang memiliki urusan yang belum selesai di dunia nyata seringkali tersesat di sini. Termasuk kamu, Nak. Pak Karta terkejut mendengar penjelasan wanita tua itu. "Saya tidak mengerti, Bu. Saya hanya seorang tukang sate yang kebetulan tersesat di sini. Apa maksud Ibu dengan urusan yang belum selesai?" Wanita tua itu menatap Pak Karta dengan mata penuh keprihatinan. Setiap orang yang masuk ke kampung ini memiliki kisah tersendiri, kisah yang mungkin tidak disadari atau dilupakan. Kamu perlu menemukan apa yang membuatmu terperangkap di sini agar bisa keluar. Pak Karta merasa bingung dan takut. Namun, ia tahu bahwa ia harus mencari jawaban agar bisa kembali ke dunia nyata. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" tanya Pak Karta dengan suara gemetar. Wanita tua itu tersenyum lembut. "Kamu harus mengingat masa lalumu, mencari apa yang membuatmu terjebak di sini. Hanya dengan menghadapi bayangan masa lalu, kamu bisa menemukan jalan keluar." Pak Karta merasa berat, tetapi ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara. Ia memejamkan mata dan mencoba mengingat kembali masa lalunya. Kenangan demi kenangan muncul di benaknya, dari masa kecil hingga saat-saat ia berjualan sate. Tiba-tiba, sebuah kenangan yang telah lama terkubur muncul ke permukaan. Ia teringat saat ia masih muda, ketika ia pernah meninggalkan keluarganya demi mengejar impian menjadi seorang pedagang sukses. Ia teringat betapa kecewanya orang tuanya saat itu, namun ia tidak pernah kembali untuk meminta maaf atau mengurus mereka di hari tua mereka. Air mata mengalir di pipi Pak Karta. Ia menyadari bahwa rasa bersalah dan penyesalan inilah yang membuatnya terperangkap di kampung goib ini. Ia merasa harus memperbaiki kesalahannya agar bisa menemukan kedamaian dan jalan pulang. Wanita tua itu melihat perubahan di wajah Pak Karta dan mengangguk dengan bijak. "Kamu sudah menemukannya, Nak. Sekarang, pergilah ke sumur tua di tengah kampung ini dan selesaikan urusanmu. Hanya dengan begitu, kamu bisa keluar dari sini." Pak Karta mengangguk dan berterima kasih kepada wanita tua itu. Ia keluar dari rumah dan menuju sumur tua yang disebutkan. Malam semakin larut dan udara semakin dingin, tetapi ia merasa lebih kuat dan yakin dengan tujuan yang harus dicapainya. Sesampainya di sumur tua, Pak Karta menatap ke dalam kegelapan sumur.
Ia mengingat kembali wajah kedua orang tuanya dan berkata dengan lirih, "Maafkan aku, ayah, ibu. Aku seharusnya tidak meninggalkan kalian. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya jika aku bisa keluar dari sini." Dengan kata-kata itu, Pak Karta merasakan beban di hatinya berangsur-angsur hilang. Sumur yang tadinya tampak gelap kini memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Pak Karta merasa dirinya ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat, dan tiba-tiba ia merasa tubuhnya melayang lagi. Pertemuan dengan masa lalu. Pak Karta merasa tubuhnya melayang dalam cahaya terang yang membawa kehangatan. Perlahan, cahaya itu memudar, dan ia menemukan dirinya berdiri di sebuah tempat yang asing namun terasa akrab. Ia berada di sebuah rumah tua yang tampak usang namun kokoh. Rumah itu tampak seperti rumah masa kecilnya. Pak Karta berjalan mendekati rumah itu, membuka pintu dengan hati-hati. Begitu masuk, ia melihat ruang tamu yang penuh dengan kenangan masa lalu. Foto-foto keluarga tergantung di dinding, mengingatkannya pada saat-saat bahagia bersama orang tuanya. Di sudut ruangan, ia melihat dua sosok yang dikenalnya sangat baik. Ayah dan ibunya duduk di kursi tua, tampak lebih muda dari yang ia ingat. Mereka tersenyum hangat saat melihat Pak Karta mendekat. "Ayah, ibu?" Suara Pak Karta bergetar, penuh emosi. Ibunya berdiri dan menghampirinya, memeluknya dengan erat. "Kami selalu menunggumu, nak," katanya dengan suara lembut. Air mata mengalir di pipi Pak Karta. "Aku sangat menyesal telah meninggalkan kalian. Aku egois dan hanya memikirkan diriku sendiri. Maafkan aku," katanya sambil terisak. Ayahnya tersenyum dan menepuk bahunya. "Kamu sudah kembali, itu yang terpenting. Kami selalu mencintaimu dan memaafkanmu," katanya dengan suara penuh kasih. Pak Karta merasa beban berat di hatinya perlahan menghilang. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia menikmati momen kebersamaan itu, ia mendengar suara wanita tua yang ia temui sebelumnya. "Kamu sudah menemukan apa yang kamu cari. Sekarang, waktunya untuk pulang." Suara wanita tua itu bergema di telinganya. Pak Karta mengangguk, menyadari bahwa ia harus melanjutkan perjalanan. Ia memeluk orang tuanya sekali lagi sebelum berjalan keluar dari rumah. Begitu ia melangkah keluar, ia kembali merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia terbangun di tepi kampung goib, tepat di tempat ia pertama kali memasuki kampung itu. Udara pagi yang segar dan suara burung berkicau menyambutnya. Pak Karta merasa lega dan bersyukur karena berhasil keluar dari kampung misterius itu. Ia segera mengingat jalan pulang dan bergegas menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan pengalaman yang baru saja dialaminya. Ia merasa lebih bijak dan bertekad untuk memperbaiki hubungannya dengan orang-orang yang ia sayangi. Sesampainya di rumah, Pak Karta disambut oleh istri dan anak-anaknya yang tampak cemas. "Ayah, kemana saja?" "Kami khawatir sekali," kata istrinya sambil memeluknya erat. Pak Karta tersenyum dan memeluk keluarganya. "Maafkan ayah. Ayah tersesat, tapi sekarang ayah sudah kembali, dan ayah berjanji akan lebih memperhatikan kalian mulai sekarang," katanya dengan tulus. Hari-hari berikutnya, Pak Karta menjalani kehidupannya dengan penuh syukur. Ia tetap berjualan sate, namun dengan hati yang lebih tenang dan bahagia. Ia sering mengingat pesan dari wanita tua di kampung goib dan berusaha untuk selalu menghargai momen-momen bersama keluarganya. Suatu malam, saat Pak Karta sedang beristirahat setelah seharian berjualan, ia mendengar suara ketukan di pintu. Saat membukanya, ia terkejut melihat pria tua dengan jubah hitam yang pernah ia temui di kampung goib. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Pak Karta dengan ketakutan yang mulai menyergap hatinya lagi. Pria tua itu tersenyum. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu sudah menemukan jalanmu. Ingatlah, masa lalu adalah bagian dari siapa dirimu, tapi jangan biarkan itu menghalangimu untuk maju," katanya dengan bijak. Pak Karta mengangguk, memahami maksud pria tua itu. "Terima kasih, saya akan mengingat nasihat Anda," katanya dengan hormat. Pria tua itu mengangguk dan berbalik, menghilang dalam kegelapan malam. Pak Karta menutup pintu dan kembali ke dalam rumah, merasa lebih kuat dan percaya diri.
Ia tahu bahwa meski perjalanan horor itu mengerikan, namun itu adalah pelajaran berharga yang akan ia ingat sepanjang hidupnya. Kesimpulan dan kedamaian. Hari-hari berlalu dan Pak Karta merasakan hidupnya semakin penuh dengan makna. Pengalaman mengerikan di kampung goib telah mengajarkannya banyak hal tentang nilai-nilai keluarga, penyesalan, dan bagaimana menghadapi masa lalu dengan hati yang terbuka. Ia semakin dekat dengan keluarganya dan selalu berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Namun, suatu malam saat Pak Karta sedang duduk di depan rumahnya, ia melihat seorang pria tua dengan jubah hitam berjalan mendekatinya. Itu adalah pria yang sama yang pernah ditemuinya di kampung goib. Pak Karta berdiri dan menyapa pria itu dengan hormat. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Karta. Pria tua itu tersenyum. "Tidak, Karta. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja dan telah menemukan kedamaian." Pak Karta tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih atas bantuan Anda. Saya banyak belajar dari pengalaman itu." Pria tua itu mengangguk. "Ingatlah, Karta, kehidupan ini penuh dengan ujian dan pelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menghadapi setiap ujian itu dan belajar dari setiap pelajaran yang diberikan." Setelah berkata demikian, pria tua itu berbalik dan berjalan menjauh, menghilang dalam kegelapan malam. Pak Karta merasa lebih tenang dan yakin bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menghadapi masa lalunya dan meraih kedamaian dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Pak Karta memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, tempat ia dibesarkan. Ia ingin mengunjungi makam orang tuanya dan memberikan penghormatan terakhir yang selama ini belum sempat ia lakukan. Bersama keluarganya, ia melakukan perjalanan panjang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Pak Karta merasakan nostalgia yang mendalam. Ia mengunjungi rumah lamanya yang kini sudah tak berpenghuni, mengingat kembali kenangan masa kecilnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia melangkah menuju makam orang tuanya. Di makam itu, Pak Karta duduk dan berdoa dengan khusyuk. Ia mengungkapkan segala penyesalan dan permintaan maafnya kepada orang tuanya. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia merasa hatinya semakin ringan dan damai. "Ibu, Ayah, terima kasih atas segalanya. Maafkan aku yang dulu telah mengecewakan kalian. Aku berjanji akan menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan melupakan pelajaran yang telah kalian berikan," bisik Pak Karta dengan penuh ketulusan. Setelah selesai berdoa, Pak Karta berdiri dan merasa beban berat di hatinya telah hilang sepenuhnya. Ia kembali ke keluarganya dengan perasaan lega dan bahagia. Mereka menghabiskan waktu bersama di kampung halamannya, menikmati kebersamaan dan memperkuat ikatan keluarga. Kehidupan Pak Karta kembali normal, namun ia selalu ingat pengalaman mengerikan di kampung goib yang telah mengubah hidupnya. Ia terus berjualan sate dengan semangat baru, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Pak Karta juga sering berbagi cerita tentang perjalanannya kepada teman-teman dan tetangganya, berharap bahwa kisahnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Ia mengajarkan pentingnya menghargai keluarga, menghadapi masa lalu, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Suatu malam, saat Pak Karta sedang duduk di depan rumahnya, ia melihat bintang-bintang bersinar terang di langit. Ia tersenyum dan merasa bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tetapi ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Pak Karta menutup mata sejenak, menghirup udara malam yang segar. Ia tahu bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya, namun ia juga tahu bahwa masa depan adalah miliknya untuk dijalani dengan penuh rasa syukur dan cinta. Dengan hati yang tenang, ia kembali ke dalam rumah, siap untuk menjalani hari-hari yang akan datang dengan semangat dan kedamaian.